Oke guys, kali ini gue akan cerita gimana sih pengalaman gue bekerja di perbankan, digital banking, dimana di sini gue sebagai project management officer, sebagai project manager ya, yang outputnya itu adalah ngedevelop aplikasi-aplikasi baru untuk perbankan yang kalian gunakan guys. Oke guys, jadi kalau misalnya gue gue kan dulu masuknya jalur MT ya, jalur MT ODP gitu. Jadi di sini kita dituntut untuk menjadi officer guys. Officer tuh asisten manager gitu. Jadi kayak kita dituntut untuk nge-solve masalah-masalah yang ada di perbankan itu guys. Oke, jadi singkat cerita gue masih awal masuk tuh kayak gue bingung banget guys. Gue disuruh ngapain, gue disuruh ini itu banyak banget. Yang pertama gue notice guys, ketika kalian jadi project manager itu, yang pasti pertama kali kalian notice itu adalah banyak banget meeting guys. Jadi kayak kalau misalnya kalian adalah tipe orang yang nggak suka meeting, menurut gue guys, jadi project manager tuh bukan sesuatu yang cocok buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian suka meeting, itu cocok banget. Jadi pertama kali gue masuk, gue itu dikasih fitur gitu. Jadi gue disuruh megang kartu kredit dan debit digital. Jadi gimana caranya misalnya let's say udah ada kartu debit kredit fisik. Nah, nasabah tuh bisa bikin bentuk digitalnya gitu. Jadi yang pertama kali lakukan sebagai project manager guys, kalian bakal meeting sama business owner gitu. Jadi business owner itu misalnya ada grup yang megang kartu debit atau kartu kredit, kita bakal meeting sama mereka. Kita bakal nentuin nih guys, kira-kira gimana sih requirementnya, gimana sih requirement yang benar buat bikin produk kartu debit atau kartu kredit itu. Once semuanya udah kelar, kalian akan buat semacam deck ini akan kalian presentasiin ke atasan kalian gitu. Jadi kira-kira flow dari fitur kartu kredit itu gimana, kartu debit itu gimana. Nanti once decknya udah ada, kalian present ke atasan kalian. Nanti atasan kalian guys yang akan nilai apakah fitur ini tuh oke atau enggak, ada yang dirubah atau enggak. Nanti setelah firm dari situ udah oke good, atasan lu udah bilang oke gue suka ini, oke setelah itu kalian akan mulai meeting guys dengan developer gitu. Jadi semuanya udah selesai. Sebelum itu kalian akan meeting dengan UI UX. Desainnya udah keluar, kalian bikin. Terus kalian meeting dengan developer. Oke. Misalnya dari developer udah oke, seperti ini fiturnya mungkin atau enggak. Kalau nggak mungkin, requirement kalian akan berubah lagi guys. Akan ngikutin kira-kira apa sih yang visible gitu untuk secara teknis tuh kayak gimana sih yang benar gitu. Nanti once itu semua udah clear, udah beres, kalian akan mulai dalam fase tahap development gitu. Jadi developer ngoding sampai kelar. Itu biasanya sekitar 1 to 2 months guys. Itu akan rilis di UAT gitu, User Acceptance Testing. Jadi UAT ini belum beta ya guys, ini kayak suatu fitur yang sebelum rilis ke nasabah ke production gitu. Jadi sebelum itu ada namanya UAT. Nah UAT itu User Acceptance Test, dimana di sini kalian dan tim QA, QA itu adalah Quality Assurance, jadi dia tuh fungsinya sebagai tester. Kalian akan ngetes aplikasi ini guys, kira-kira ada defect apa aja sih, ada yang error apa aja yang gak sesuai dengan requirement atau user story yang kalian bikin. Lagi-lagi requirement atau user story itu adalah ketentuan-ketentuan yang udah kalian bikin buat bikin produk kalian guys gitu. Jadi misalnya kayak kartu debit, oke gue mau kartu debit ini ada gambar wayang di sini, gue pengen kliknya di sini aja, tapi semuanya itu lu tuangin dalam bahasa Inggris guys gitu. Jadi nggak cuma semerta-merta kayak kalian wah gue pengen ada fitur ini, nggak, sangat-sangat detail guys. Semua entry points apa aja yang ada di situ, flownya gimana, itu kalian tuangin dalam user stories. Oke, nanti once semuanya udah oke, developer akan baca UST itu, kalian akan nonton developer gimana cara bikin UST yang bener guys. Oke, mereka develop 1 to 2 months, kalian UAT, kalian tes. Nah di tes itu kalian lihat nih di aplikasi dan QA ya, jadi kalian bikin test script. Jadi kayak misalnya klik ini, oke berhasil, klik ini, oke pass. Jadi kalau misalnya itu jelek, itu akan fail guys, itu akan fail. Nah jadi ketika kalian udah bikin test scriptnya, kalian lempar ke QA, kalian akan tes bareng aplikasi itu. Kalau ada error, kalian raise defectnya.
kalian raise defectnya, lalu kalian lempar ke developer lagi buat benerin. Jadi gitu-gitu terus, backlog sampai akhirnya beta release gitu. Jadi beta itu maybe setelah UAT beberapa kali kalian akan masuk ke tahap beta, more or less 1 month guys. Jadi 1 month kalian masuk ke beta. Nah di beta itu udah mulai ke prod gitu, jadi semua karyawan perbankan itu bisa nyoba kecuali nasabah belum bisa. Nah terus di beta testing lagi, raise defect kelar, masuk ke production. Nah di production itu saat fitur itu akan rilis ke nasabah. Jadi totalnya ya, misalnya kayak dari requirement itu 1-2 months, development 1-2 months, terus kayak UAT, BVT dan lain-lain, beta dan UAT itu sekitar 1-2 months sampai ke production. Jadi kira-kira untuk satu fitur itu more or less bisa perlu waktu 6 bulan ya guys buat ngeluarin fitur baru gitu, karena memang sangat-sangat kompleks dan perlu waktu lama. Oke, lanjut ya ke Q&A. Jadi apa sih yang gue suka dan apa yang gak gue suka dari kerjaan ini? Yang pertama yang gue suka, asik gitu guys. Di sini kalian banyak meeting, kalian akan nge-challenge soft skill kalian. Kalian akan nemu banyak banget masalah, kalian harus solve masalah itu guys. Jadi misalnya kayak, bisnis ini pengennya gini, grup ini pengennya gini, dari kartu kredit pengennya gini, kartu debit gini. Kalian harus cari jalan tengah tuh. Nah itu adalah soft skill yang kerasa banget kalau misalnya dulu kalian aktif ya guys. Misalnya kalian pernah ikut banyak acara-acara kampus, itu kalian bakal sangat-sangat nemuin gitu loh gimana sih caranya nyari jalan tengah dari semua problem yang ada di perusahaan itu. Itu yang pertama ya, soft skill kalian. Terus yang kedua adalah communication skills gitu, karena di sana itu kan almost full day kalian meeting guys, almost full day. Jadi kayak kalian bakal sangat-sangat terbiasa gitu mengungkapkan pendapat kalian gitu. Jadi kayak dengan kalian banyak ngomong gitu lama-lama kalian terbiasa kok, kayak ini gini. Cuma at some point it can be exhausting guys. Jadi kayak kalian meeting dengan ini, meeting dengan itu, dan gak ada ujungnya gitu. Ya lama-lama kalian kayak ngerasa, am I fit for this? I'm really tired. Kadang kalian mikir gitu, dan itu adalah hal yang wajar ya. Burnout di project manager itu sangat-sangat banyak, karena kalian akan banyak ngomong, dan biasanya mostly kalian kerja tuh bisa dari pagi sampai pagi lagi, karena kan fitur tuh banyak banget ya, defect, dan gak habis-habis gitu loh. Nah itu juga salah satunya sih kalau misalnya kalian jadi project manager. It's not the most work-life balance job, but yeah, it is what it is. Kalian belajar banyak dari situ, dan ya itu sangat-sangat ngasah sosial kalian sih guys. Oke, terus apa lagi ya? Nah mungkin salah satunya adalah mengenai time management itu ya guys. Jadi terkadang memang benar sih, kalian bisa manage time, kalau misalnya kalian punya skill time management sebaik mungkin. Sebenarnya ada trik buat time management, yaitu time blocking guys. Jadi sebelum kalian start your day, mapping per hour, hari ini mau ngapain aja. Oke, hari ini meeting sama ini, jam segini meeting sama ini, jam segini meeting sama ini, dan lain-lain. Nanti kalau misalnya udah clear semuanya, kalian misalnya punya asisten, atau kalau misalnya kalian belum punya asisten, kalian bisa manage itu sendiri guys. Jadi kalian bikin lah kira-kira output dari meeting itu apa, materinya gimana, itu harus kalian benar-benar prepare. Jadi dalam sejam ketika kalian dalam time block buat meeting itu, semuanya bisa sangat-sangat clear dan solve pada hari itu. Itu yang paling gue belajarin sih selama gue ada di project management gitu. Terus gimana sih menurut aku gitu, sebelumnya kan pernah jadi data science ya, terus aku sekarang jadi project manager. Menurut aku enakan mana? Oke, semuanya plus minus sih guys. Jadi kalau misalnya aku dulu sebagai data science, sekarang aku juga machine learning engineer, aku megang backend-nya juga, jadi ngoding model machine learning. Nah di situ tuh mungkin apa ya, aku bisa bilang lebih simple ya. Sebenarnya kalau secara ngoding, secara teknis emang jauh lebih berat sih guys. Cuma kalau secara kayak requirement dan lain-lain itu sangat-sangat efisien gitu, karena kalian tuh hanya meeting sprint sekali dengan Scrum Master, terus kalian dikasih job desk, kayak kalian disuruh ngoding ini dan itu, dan itu sudah sangat clear gitu loh. Oke, job desk kalian adalah bikin callback API yang harus kalian solve dalam waktu 1 week gitu ya. Udah kalian ngoding itu aja, atau 1 days 2 days gitu. Jadi nggak ada kerjaan lain. Sedangkan kalau kalian jadi project manager, kalian harus memastikan ya semua project ini, semua aplikasi ini bisa berjalan lancar dengan baik, dan itu sangat-sangat kompleks dan sangat banyak guys permutasinya dan lain-lain. Jadi kayak kalau misalnya kalian mau waktu yang lebih santai, gue bisa bilang sih kerjaan teknis itu sangat lebih santai ya, karena
scope kalian tuh jauh lebih kecil dibanding scope project itu scope sangat besar, banyak hal-hal yang harus kalian pikirin guys. Kayak saya sesimpel kayak oke, timelinenya mepet nih, tapi developer udah capek banget, tapi kalian harus nge-push developer terus, itu sangat susah guys. Kalau misalnya kalian nggak ada di meeting itu, developernya bakal cabut, jadi ya mau nggak mau kalian harus on terus buat mastiin developer yang ngoding, dan itu sangat-sangat susah. Kalian harus istilahnya maksa developer itu buat ngoding terus sampai weekend, sampai tanggal merah, dan itu ya susah juga sih gitu, karena kan kalian juga kadang lihat orang sakit, jadi kalian ngerasa kayak iya gue juga sebenarnya nggak pengen maksa kerja, cuma timelinenya udah mepet, jadi ya you got to do whatever it takes. Mungkin itu aja sih, sekian dari gue, pengalaman gue sebagai project manager. Gue baru tahu sih, but I will share more, dan nantinya gue akan punya bisnis juga, gue akan run a lot of things. And guys, stay tuned, you're gonna see a lot more of content. Peace.